Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang kami banggakan, sebelum kita mulai, mari kita hadirah dulu kepada pengarang kitab. Beliau adalah seorang ulama, Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami. Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami, di mana beliau adalah pengarang kitab As-Safinatun Najah. Ila hadrati wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi ila Syekh ila hadrati Syekh Salim Syamil Al-Hadrami wa fusuli wa furihim syamillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga walaupun dalam keadaan online saya bisa bertemu lagi dengan anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Sehat? Saya doakan sehat selalu. Walaupun semua siswa-siswi baru dari keluarga besar Islamic Boarding School Man 1 Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian penandaan atau menulis Arab, latihan menulis Arab, di mana sudah ada dalam layar kalian ada tulisan Arab. Nanti kalian bisa menulis dari al-ma'ul qalil wa katsirun qalil, maduna qullataini wal katsiru qullatani fa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'u al-katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalian bisa nulis itu dan nanti ditulis juga seperti kemarin, dan tugasnya adalah menulis Arab dan menulis maknani di kitab. Seperti itu. Tujuannya adalah kalian latih terus menulis, latihan terus menerus dalam keadaan pandemi ini. Nanti ketika kalian di madrasah atau bertatap muka dengan kami para ustadz-ustadzah, kalian langsung bisa menulis dengan bagus itu, menulis di buku kalian dengan tulisan yang tatanan yang sesuai dengan saya arahkan kemarin. Di slide-slide yang selanjutnya jangan sampai kalian melupakan tentang huruf B itu bagaimana, huruf C itu bagaimana, dan penandaannya mim itu harus di mana, kha itu harus di mana, mubtada itu harus di mana, dan kha itu harus di mana. Saya tekankan lagi, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian nanti bisa menulis Arab pegon, memaknani kitab dengan gaya yang luar biasa, dengan cara yang baik, sehingga kalian nanti dapat tidak sekadar mendapatkan label Islamic Boarding School, tapi mendapatkan santrian intelektual. Di antara santrian intelektual adalah bisa memaknani kitab. Karena dulu kalau saya tidak bisa saya tidak lulusan dari pondok pesantren, maka saya tidak bisa menulis miring itu bagaimana, menulis pegon itu bagaimana. Karena tidak ada di sekolah reguler SMA pun sekalipun tidak ada pengetahuan tentang Arab pegon. Nah, pada pertemuan ini saya akan melanjutkan di bab kitab Safinatun Najah karangan beliau Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami, di mana kita akan melanjutkan pengertian tentang al-ma'ul qalil wa katsirun qalil wa katsirun. Nah, al-ma'u faslun utawi iki kula fasal nerangake. Al-ma'u utawi banyu iku al-qalilu banyu kang keceluk sithik, wa katsirun lan banyu kang keceluk akeh. Jadi air itu di bab ini diterangkan ada dua. Satu itu yang sedikit,
Yang kedua adalah yang banyak. Air yang sedikit itu bagaimana, air yang banyak itu bagaimana, dan ketentuannya itu bagaimana. Nah, pada kita lanjutkan lagi. Al-qalilu utawi kang aran banyu sithik, banyu yang sedikit, air yang sedikit, ma iku perkara dunal qullataini, dunal qullataini, kurang saka rongkolah, atau ma ing perkara dunal qullataini sak ngisore rongkolah. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana itu air 2 kolah itu harus bagaimana. Kita lanjutkan dulu memaknaninya ya. Wal katsiru lan kang aran banyu kang akeh iku kullatani, iku kullatani banyu rongkolah. Fa aktsara mongko apabil atau lebih banyak, fa aktsara mongko luwih akeh. Jadi air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kolah, sedangkan air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kolah atau pas 2 kolah. Seperti itu ya. Lanjutkan, al-qalilu. Nah, kenapa kok kita harus mengetahui air itu harus diketahui sedikit atau banyaknya? Karena dalam tatanan fikih dan dalam tatanan hukum fikih, air itu harus dijelaskan. Tidak sembarangan air yang budak, misalkan nemu banyu kok banyune warnane welek terus baune kok ora enak dienggo wudu. Nah, itu tidak sah nantinya ya, karena kalau dalam tatanan fikih kita harus mengetahui dasarnya dulu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Al-qalilu utawi kang aran banyu kang sithik yatanajasu iku yatanajasu dadi najis. Biwuku'in najasati kelawan sebab ketiban najis, tumibane najis, kelawan tumibane najis, fihi ing dalem najis, fihi ing dalem fihi ing dalem qalil atau air yang sedikit tadi. Wa ilam yataghayyar lan senajan ora berubah apa qalil, banyu yang sedikit tadi. Pengertiannya adalah jika air itu sedikit dan air itu tertimpa oleh najis, misalkan tertimpa oleh bangkai misalkan bangkai cecak atau bangkai atau itu kotoran kelelawar atau kotoran apapun, maka air itu jika airnya sedikit maka air itu juga dinamakan air yang najis. Wa illam yataghayyar bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Walaupun air itu tidak berubah sama sekali, maka air itu juga dikatakan di dalam kitab ini, maka air itu dinamakan air yang najis. Wal ma'ul katsiru, wal ma'u utawi banyu aiku al katsiru banyu kang akeh, al katsiru banyu kang akeh, la yatanajasu iku ora dadi najis illa kecuali atau kejaba idza taghayyara nalikane atau tatkalane idza taghayyara idza taghayyara kejaba tatkalane berubah ya, maleh apa banyu tokmuhu rasane banyu, au launuhu rupane banyu, aurihuhu
ambune banyu, baunya atau baunya air tersebut. Dalam bahasa Indonesia saya terangkan, dalam tadi air itu ada dua, air satu yaitu air yang sedikit, yang kedua adalah air yang banyak. Dalam tatanan fikih dikenal dengan kalau air sedikit itu kurang dari 2 kolah. Ukuran dari 2 kolah itu adalah 1 hasta seperempat ya. Kalau dihitung itu kurang lebih 60 kali 60 kali 60 cm. Itu kalau di dalam kolah yang bentuknya persegi 4 itu kapasitasnya bisa sampai 279 liter. Ya, 279 liter bisa digunakan untuk bersuci. Dalam tatanan, kalau dalam air sedikit mungkin kurang dari 2 kolah, misalkan pakai gayung di rumah dipakai gayung dan diisi air, maka air itu termasuk air yang sedikit karena kurang dari ukuran dari 2 kolah. Nah, kalau air banyak itu bagaimana, Pak? Wal ma'u katsiru la yatajasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau air yang sedikit tadi bila terkena najis, walaupun air itu tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah sama sekali, maka air itu tetap najis karena ada najis yang menimpa air tersebut. Jika air banyak, maka wal ma'u al katsir ayatanya juz illa taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau air yang banyak itu air yang jika terkena najis, misalkan bukan dalam artian najis yang besar ya. Terkena najis misalkan kok ada air 2 kolah, di situ tertimpa dengan kotoran cicak ataupun lain-lain dan rasanya warnanya tidak berubah, tetapi air itu dalam keadaan 2 kolah, maka air itu tidak apa-apa untuk bersuci. Tetapi ada syaratnya, illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, jika air itu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah rasanya, wujudnya, maka air itu dikatakan air najis ya. Bila air itu, nah misalkan ada 2 kolah, ada kolah ini bentuknya sama yang diperkirakan 60 kali 60. Jika air itu kok tertimpa dengan bangkai tikus mengakibatkan air itu berubah warna, maka air itu tidak diperkenankan untuk bersuci atau berwudu sekalipun atau mandi sekalipun, karena air itu sudah berubah warnanya, sudah berubah rasanya, sudah berubah baunya sekalipun, baunya tidak enak sama sekali, maka air itu tidak dikatakan dengan air yang, maka air itu bisa dikatakan dengan air yang najis dan tidak boleh digunakan untuk berwudu, mandi besar ataupun yang lain. Tetapi dalam kaidah sekarang ada wudu itu sekarang pakai banyak air keran, air di kolah yang besar. Saya belum menemukan ada kolah yang kecil dan kurang dari 2 kolah, itu tidak ada. Kalau zaman dulu ada, tetapi dalam kaidah sekarang mungkin zaman sekarang pakai lebih efektifnya pakai air keran dibuat wudu atau dibuat mandi sekalipun. Maka air tadi bisa dikatakan najis bila air itu berubah warna, berubah rasa dan berubah apapun, dan itu dikatakan air yang najis. Maka pada pertemuan kali ini kita dapat 2 ilmu, yaitu tentang air, satu air banyak dan air sedikit. Jangan lupa tugasnya adalah menulis Arab lalu diberikan makna, nanti dikirimkan ustadz-ustadzahnya ya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.